Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Saputra. Saya selaku guru di SMP Negeri 3 Molabu. Saya sebagai guru MAPA PPKN, saat ini saya ngajar di kelas 7 dan di kelas 9. Di SMP Negeri 3 Melabu memiliki peserta didik yang beraneka ragam. Mereka datang dari suku yang berbeda, agama, ras, dan budaya. Tentunya dengan latar belakang yang berbeda ini memiliki permasalahan ataupun problema yang terjadi di kelas. Kenapa? Karena siswa yang beragam tentunya akan mendapatkan perhatian yang lebih khusus lagi, atau guru harus menyesuaikan pembelajaran terhadap keberagaman siswa tersebut. Ada salah satu pendekatan dalam pembelajaran, yaitu dinamakan dengan pendekatan berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Kenapa? Karena pembelajaran berdiferensiasi ini memperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan si peserta didik, mulai dari kesiapan, mulai dari kemampuan peserta didik, mulai dari gaya belajar dari peserta didik tersebut. Kemampuan peserta didik tentunya berbeda, antara satu dengan lainnya juga berbeda. Dan pemberlakuannya juga pastinya tentunya berbeda. Maka untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, untuk meningkatkan hasil belajar siswa, pendekatan berdiferensiasi ini akan saya lakukan sebagai pendekatan dalam proses pembelajaran, terutama di MAPA PPKN. Selain motivasi belajar siswa saya yang sangat rendah, tingkat kemampuan literasinya juga sangat rendah. Di mana kemampuan literasi yang sangat rendah ini tentunya akan berakibat terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar dari siswa tersebut. Oleh karena itu, di era kita saat ini, tentunya perlu terobosan-terobosan baru dalam pemanfaatan teknologi yang berdampak positif agar siswa dapat mengoptimalkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki. Saya, sebagai penulis, dengan memiliki siswa yang berbeda akan melakukan suatu terobosan baru melalui berbagi praktik baik, di mana di sini saya memanfaatkan salah satu teknologi ataupun inovasi pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi literasi. Pemanfaatan teknologi di sini saya gunakan ada Google Site, di mana nantinya Google Site ini akan menjadi media belajar siswa di rumah untuk meningkatkan literasinya dan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Model pembelajaran ini yang memanfaatkan Google Site ini akan terintegrasi dengan proses literasinya. Siswa akan berliterasi di rumah, didampingi dengan orang tua, kemudian setelah mereka berliterasi, mereka akan membuat resume ataupun akan membuat laporan literasi di Google Site tersebut. Tentunya dengan berbagai inovasi ini dapat menghadapi situasi yang saya hadapi saat ini. Dengan demikian, naskah berbagi praktik baik ini saya beri judul Kedai Literasi PPKN. Kelas Digital Inovasi Terdiferensiasi dan Literasi Pembelajaran PPKN. Diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengembangkan model pembelajaran yang lebih inovatif, efektif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Ada beberapa tantangan yang saya temui pada saat melakukan aksi nyata ini ataupun berbagi praktik baik ini. Di antaranya, yang pertama, masih rendahnya pemahaman peserta didik terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian masih rendahnya peran orang tua dalam mendampingi peserta didik berliterasi di rumah. Selanjutnya, menyesuaikan kebutuhan belajar murid, di mana di sini untuk memahami kebutuhan belajar murid yang berasal dari latar belakang yang berbeda sangat sulit. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh watak dan pemahaman dasar yang berbeda. Sebelum proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya membuat suatu kegiatan siswa di rumah dengan orang tua dengan menggunakan suatu inovasi pembelajaran yaitu Google Site. Di rumah kalian nanti akan ada kegiatan belajar bersama dengan orang tua. Gimana bentuk-bentuknya? Perhatikan di depan nih. Ini sudah Bapak buat media pelajaran kita dalam bentuk web di Google Site. Jadi nanti kalian akan Bapak kirimkan linknya. Bapak akan kirimkan linknya. Kalian tinggal tunggu aja instruksi dari Bapak. Kalian mau ngerjain yang mana, kemudian nanti apa saja yang perlu kalian kerjakan, nanti ada instruksi dari Bapak.
Lihat di sini ada. Setelah siswa melakukan literasi di Google Site di rumah, keesokan harinya siswa sudah siap belajar dengan materi yang sudah dipelajari. Pembelajaran yang saya lakukan di kelas berbasis diferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin doanya oleh ketua kelas. Pertama yang saya lakukan adalah apersepsi. Masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Ya, masih tentang konstitusi ya. Sebuah negara itu pasti memiliki yang namanya. Selanjutnya, saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah mendeskripsikan konstitusi yang berlaku di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Kemudian, saya menstimulus siswa dengan beberapa pertanyaan pemantik terhadap materi yang akan dipelajari. Konstitusi. Kalian tahu nggak konstitusi itu apa, pengertian dari konstitusi? Setelah itu, langkah selanjutnya adalah melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa atau pemahaman siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Dengan adanya pemetaan ini, tentunya nanti akan memberikan gambaran terhadap proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Asesmen diagnostik saya lakukan dengan menggunakan quizzes. Setelah saya mendapatkan pemetaan kemampuan awal peserta didik, saya akan merancang proses pembelajaran, membuat LKPD pembelajaran, dan tentunya pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan ini terkait dengan 3 aspek, yaitu mulai dari aspek proses, kemudian dari aspek produknya, dan dari aspek kontennya. Untuk kegiatan diferensiasi konten, saya menyajikan mulai dari PowerPoint, penayangan video, materi ajar dalam bentuk buku paket, dan juga melalui Google Site. Untuk diferensiasi proses, saya membagi siswa ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang sangat baik, kemudian kelompok baik, dan yang satu lagi kelompok yang kurang. Dari ketiga kelompok ini, saya memberikan perlakuan yang berbeda, terutama kepada kelompok yang masih kurang, saya memberikan treatment yang lebih. Artinya, semua kelompok mendapatkan perlakuan yang berbeda, tergantung tingkat kemampuan peserta didik. Dalam diferensiasi produk, saya memberikan LKPD kepada seluruh kelompok berdasarkan dengan tujuan pembelajaran, di mana produk yang mereka hasilkan beragam berdasarkan dengan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Produk yang dihasilkan ada yang berbentuk gambar, ada yang berbentuk mind map, kemudian ada juga yang berbentuk deskripsi. Setelah mereka mengerjakan tugas berdasarkan dengan minatnya, mereka akan mempresentasikan produk mereka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melakukan refleksi terhadap peserta didik, saya menggunakan Google Form, dan refleksi juga saya lakukan dengan rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Rahayu SPD sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Pengajaran pada SMP Negeri 3 Malabo. Saya sangat setuju sekali dengan praktik pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Ridwan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis digital, di mana beliau melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan Google Site sebagai salah satu media pembelajarannya. Luar biasa sekali Pak Ridwan, merupakan suatu inovasi pembelajaran yang patut kita tiru tentunya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Ridwan yang telah berbagi praktik baik kepada kami bagaimana melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis digital. Alhamdulillah kami paham dan insya Allah akan kami lakukan untuk sesuai dengan mata pelajaran kami tentunya. Mulai dari pembelajaran diferensiasi, kemudian inovasi pembelajaran, prestasi sekolah, sampai dengan P5. Jadi banyak tema-tema yang perlu yang ini opsinya. Jadi di sini saya mencoba untuk fokusnya ke inovasi pembelajaran dan